Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah yang dengan izinnya kita masih dapat melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah dan mengikuti pengajian sebagaimana biasa. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita bermohon kepada Allah semoga disampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Bulan Rabiul Awal ini dikenal juga sebagai bulan Maulid, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke permukaan bumi ini, tepatnya pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengajian di hadapan Bapak dan Ibu dengan judul makna kelahiran ataupun maulid Nabi SAW bagi Perserikatan Muhammadiyah. Kenapa ini penting kita kaji? Karena ada sebahagian dari kita yang beranggapan bahwa Muhammadiyah melarang, mengharamkan atau tidak membolehkan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena dipandang sebagai sesuatu yang bid'ah, yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya baik di dalam Al-Quran begitu juga di dalam As-Sunnah. Bapak dan Ibu, sebenarnya di Muhammadiyah tidak ada larangan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah Muhammadiyah itu menganjurkan kepada pimpinan daerah dan pimpinan cabang di seluruh Indonesia untuk melaksanakannya, meskipun tidak pada hari atau tanggal 12 Rabiul Awal tersebut. Dan yang dijaga oleh Muhammadiyah adalah peringatan-peringatan Maulid yang justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada budaya dan adat Bapak dan Ibu yang berlaku di sebahagian daerah di Indonesia ini. Pada saat bulan Maulid itu dia mengadakan upacara semacam melimaui keris yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Maulid, itu yang ditentang oleh Muhammadiyah. Lalu bagaimana peringatan Maulid Nabi yang dianjurkan oleh Muhammad itu adalah melalui kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik dengan Al-Quran begitu juga dengan As-Sunnah. Apa contohnya? Melaksanakan pengajian di masjid-masjid Muhammadiyah, apakah dalam bentuk tabligh akbar atau dalam bentuk pengajian-pengajian yang lainnya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu.
Kemudian yang kedua, sebetulnya dalam Muhammadiyah, ya, kalaupun tidak pada saat Maulid Nabi ini, dasar dan landasan daripada dakwah Muhammadiyah itu adalah mengikuti dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Misi perjuangan Muhammadiyah itu sama, atau mengikuti perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi di Muhammadiyah itu pada hakikatnya adalah penguatan nilai-nilai dakwah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi Bapak dan Ibu, Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu pada hakikatnya adalah meneruskan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini memperkuat misi perjuangan daripada dakwah Muhammadiyah itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 107 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata Allah? Tidak kami utus engkau ya Muhammad, melainkan adalah untuk rahmat, untuk keselamatan bagi sekalian alam. Alam itu meliputi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam itu sendiri. Nabi diutus tidak lain adalah sebagai rahmat yang membawa keselamatan bagi sekalian alam, sebagaimana yang Abo sebutkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kelahiran Nabi itu terjadi pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun itu disebut juga sebagai tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha yang datang dari negeri Yaman menyerang kota Mekah yang bertujuan hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukannya mengendarai gajah, dan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Di dalam surah Al-Fil itu diceritakan oleh Allah bahwa telah datang pasukan bergajah dari Yaman menuju kota Mekah yang tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad bagaimana Tuhanmu
telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Saat itulah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah ke permukaan bumi ini melalui ibunda dari Muhammad, yakni Siti Aminah. Ketika kelahirannya, sebelum kelahiran Nabi SAW, ayah beliau telah wafat terlebih dahulu. Dan tidak lama pula Nabi bersama ibundanya Aminah, Aminah pun kemudian meninggal dunia. Kurang lebih 6 tahun umur Nabi SAW. Dia kemudian dipelihara oleh pamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun kemudian wafat. Nabi dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib lah yang kemudian melindungi Nabi dari segala ancaman-ancaman dan bahaya yang datang kepada Nabi SAW. Tidak mudah perjuangan Nabi itu. Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, 13 tahun Nabi di Madinah, di Makkah, mendakwahkan Islam. Tidak banyak penduduk Makkah yang ikut dengan Nabi. Ada yang perlu kita catat Bapak dan Ibu. Perjuangan Nabi di Makkah itu, dakwah Nabi di Makkah itu berisikan tentang ajaran tauhid ataupun mengesahkan Allah, yang menyangkut dengan hal-hal yang bersifat keimanan, meyakinkan kepada, mengajarkan kepada penduduk kota Mekah tentang tauhid dan memberantas kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah ketika itu. 13 tahun lamanya dakwah Nabi di Makkah itu mengajarkan tentang paham tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang diajarkan oleh Nabi pada masa awal dakwahnya? Tidak lain adalah karena memang penduduk kota Makkah itu berada dalam kemusyrikan. Mereka menyembah berhala. Mereka dirikan patung-patung di sekeliling Ka'bah itu. Lalu itu yang kemudian mereka jadikan sembahan. Ada 4 patung besar yang diletakkan di setiap sudut Ka'bah itu. Ada Latta, Uzza, Hubal dan Manat. Selain patung-patung kecil milik kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah itu kemudian mereka jadikan sembahan. Nabi ingin mengembalikan mereka ke ajaran tauhid, ke ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak sampai kepada mereka ajaran dari nabi-nabi sebelumnya? Tidak. Karena jarak Nabi Muhammad
dengan Nabi Isa alaihissalam itu jauh. 571 tahun itu jaraknya. Terhitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sesuai dengan penanggalan tahun Masehi atau yang disebut juga dengan tahun Miladiah. Tahun yang disusun berdasarkan tahun yang awalnya dihitung sejak milad, kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Zaman itu disebut sebagai zaman fitrah, fatratul rasul, kekosongan rasul. Sebahagian mereka ada juga yang meyakini tentang tauhid itu. Para ahlul kitab yang masih memegang kitab Taurat, kitab Injil yang asli, yang mengajarkan tentang keesaan Allah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memilikinya lagi. Itulah dakwah Nabi di Makkah itu selama 13 tahun mengajarkan tentang tauhid, membersihkan diri orang-orang Makkah itu dari paham, dari keyakinan syirik itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, itu pula yang diikuti oleh Muhammadiyah awal. Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah memberi nama gerakan ataupun perserikatan itu dengan Muhammadiyah, dakwah awal Muhammadiyah itu juga membersihkan umat Islam dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni itu. Dari tahayul, bid'ah dan khurafat yang berkembang terutama di daerah Jawa. Persis sama dengan dakwah awal Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul di kota Mekah itu. Jadi Bapak dan Ibu, memperingati Maulid Nabi bagi Muhammadiyah itu artinya yang pertama bahwa peringatan itu penting, tapi dia tidak menjadi bahagian dari ajaran agama. Ini adalah tradisi atau adat yang baik yang dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mencoba memahami dan menggali kembali misi dakwah perjuangan Muhammadiyah itu. Dan nama Muhammadiyah itu sendiri dilekatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap organisasi yang didirikannya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar gerakan ini selalu mengikuti langkah-langkah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Kiai Haji Sangidu yang mengusulkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sahabat beliau yang menjadi khatib di keraton itu, mengusulkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kasihlah nama organisasi ini dengan Muhammadiyah. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah ini mengikuti langkah jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dasarnya dulu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam sejarahnya tidak begitu saja menerima nama Muhammadiyah itu sebagai nama dari organisasi yang didirikannya. Salat istikharah beliau dulu, minta pilihkan kepada Allah nama yang baik bagi organisasi ini. Kemudian hasilnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menyepakati nama organisasi ini bernama Muhammadiyah. Agar apa? Agar gerakan dakwahnya betul-betul
sama dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, dakwah Nabi itu tidak lain adalah dakwah yang membawa kepada keselamatan hidup bagi manusia, baik di dunia begitu juga di akhirat. Makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu. Maka dalam ajaran Islam itu, baik dari Al-Quran begitu juga As-Sunnah, segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi manusia itu dilarang. Sebaliknya, segala sesuatu yang membawa kemaslahatan, kebaikan bagi manusia itu dibolehkan dan bahkan diperintahkan oleh ajaran agama. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah melainkan di situ ada kemudaratan yang ditimbulkannya. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah melainkan di baliknya itu ada kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka dakwah Muhammadiyah juga membawa rahmat, keselamatan, kesejahteraan dan kemajuan bagi umat Islam. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, baik pemerintah ataupun organisasi-organisasi lain, negara-negara di dunia ini mendukung dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Tidak ada sesuatu segolongan pun yang membencinya, kecuali golongan-golongan yang tidak paham dengan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, bahwa dakwah Muhammadiyah selain membersihkan umat Islam dari tahayul bid'ah dan khurafat, dakwah Muhammadiyah juga membawa keselamatan, kemajuan. Nabi SAW, Bapak dan Ibu, ketika diutus oleh Allah mengajarkan Islam itu, Nabi mengajarkan tentang kebaikan, akhlak mulia, menyantuni orang-orang lemah, mengajari orang-orang bodoh agar dia berilmu pengetahuan, membela orang-orang miskin yang tidak mampu. Nabi hadir bersama-sama mereka itu. Dan ini pula lah yang kemudian dicontoh oleh Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu hadir di tengah-tengah masyarakat miskin. Muhammadiyah menyantuni anak-anak yatim, memberikan pelajaran dan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, persis sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam dakwahnya. Al-Quran pun juga mengarahkan Nabi untuk melakukan itu, dan umat dari Nabi SAW. Maka kemudian banyak sekali kita temukan ayat di dalam Al-Quran itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang dikaruniakan oleh Allah nafkahkanlah sebahagiannya. Untuk apa? Ya untuk membantu orang-orang yang miskin, membela anak-anak yatim,
orang-orang yang tertindas. Jadi Nabi diutus oleh Allah antara lain adalah untuk itu. Orang-orang yang tertindas itu di zaman Nabi adalah para budak. Manusia yang orang-orang yang dijadikan budak itu di kota Mekah pada masa itu, juga di Arab itu sendiri, itu sama dengan hewan. Dia diperjualbelikan. Dia tidak punya hak untuk memiliki sesuatu, bahkan dirinya sendiri milik dari tuannya. Nabi hadir membela mereka, memerdekakan mereka. Satu demi satu budak itu dimerdekakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ajaran Islam pun mengajarkan tentang bagaimana seharusnya seseorang muslim membebaskan perbudakan itu. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, di dalam Islam itu sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sanksinya adalah memerdekakan budak. Apa contohnya? Orang yang dengan sengaja bergaul suami istri di bulan Ramadan, sanksi yang pertamanya adalah memerdekakan budak. Dan juga Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa orang-orang yang memerdekakan budak itu mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat derajat manusia, menjadikan mereka setara antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dakwah Muhammadiyah itu juga sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Berdirilah rumah-rumah santunan, berdirilah panti-panti asuhan, didirikanlah sekolah ataupun madrasah, dibangun rumah sakit atau balai kesehatan. Semuanya itu Bapak dan Ibu tidak lain adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mendakwahkan Islam, baik di kota Makkah begitu juga di Madinah. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita kembali kepada ayat yang disebutkan tadi, bagaimana cara Allah, cara Nabi SAW untuk bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam itu. Al-Quran membantu Nabi untuk melakukan dakwah bagi keselamatan hidup manusia dan juga alam lingkungannya. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu ya. Keselamatan bagi manusia misalnya, ketika Nabi diutus itu, perempuan ataupun wanita itu di kota Makkah dulu sama sekali tidak ada harganya. Wanita tidak berhak mendapatkan warisan, bahkan mereka bisa dijadikan harta warisan. Kalau suaminya meninggal, anak tirinya itu berhak atas ibu tiri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Apakah dia akan nikahi atau dia akan lepaskan, berikan dia kepada orang lain untuk dinikahi. Kemudian warisan pun tidak ada hak bagi wanita.
Dan kelahiran seorang anak perempuan di masa itu adalah aib, cela bagi ayah dan ibunya, karena dia akan menjadi beban dari keluarga. Dia akan jadi rebutan oleh laki-laki yang ada ketika itu. Maka bapak dan ibu, ada yang tega. Kalau ibu-ibu dapat mendengar pada masa itu perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup. Ada, bukan semuanya. Ada yang tega. Tapi kehadiran Nabi SAW menyelamatkan wanita. Saat orang-orang benci dengan anak perempuan itu, Nabi datang ke keramaian ibu-ibu, membawa anaknya Fatimah. Dia gendong, dia peluk, dia cium dengan penuh kasih sayang. Itu sesuatu yang aneh oleh orang Mekah ketika itu, Pak. Tapi Nabi hadir mencontohkan kepada mereka, begini harusnya dengan anak perempuan. Lihat pula bagaimana Nabi memperlakukan Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi yang hitam kelam. Dijadikan oleh Nabi sebagai muazzinnya. Dan dikatakan pula oleh Nabi bahwa Bilal adalah salah seorang penghuni surga kelak di kemudian hari. Diangkat oleh Nabi martabat Bilal bin Rabah itu. Dan juga Nabi kemudian dalam pidatonya pada Haji Wada mengatakan bahwa tidak ada bedanya sebetulnya orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Tak ada bedanya orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Mereka semuanya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Seperti keselamatan yang dikirimkan oleh Nabi buat manusia. Kehadiran Nabi membawa keselamatan bagi manusia. Bagaimana pula dengan hewan misalnya? Bapak dan Ibu, ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi di kota Makkah itu, orang-orang Arab jahiliyah memperlakukan hewan itu semena-mena. Kalau dia perlu daging 1 kilo misalnya, dia tidak perlu menyembelih onta itu. Cukup dia sayat saja pahanya, dia ambil dagingnya. Begitu perlakuan mereka terhadap binatang. Nabi hadir mengajarkan tentang bagaimana binatang ataupun hewan itu mesti dipelihara, dijaga. Tidak bisa kita berbuat semena-mena. Kalaupun kita akan menyembelihnya, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Carilah pisau yang tajam. Dan tidak boleh membunuh binatang itu dengan api. Tak boleh pula membenamkannya ke dalam air. Itu adalah ajaran yang mulia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hewan ataupun binatang. Akan halnya dengan tumbuh-tumbuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam hadis Nabi disebutkan, tidaklah boleh seseorang dari kamu itu menebang pohon yang sedang berbuah, baik buahnya itu sudah matang ataupun belum matang. Karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan pun diciptakan oleh Allah, dia adalah untuk mengabdi, bertasbih kepada Allah, memberikan kebaikan kepada manusia. Anda boleh ditebang. Jadi apa-apa dan ibu-ibu,
andaikan ada pohon di Lamanawa jambu biji, bahasa kaminya puraweh gitu. Paraweh ya. Kan kare itu. Nyoba buah. Ndak bau lek bagai do. Dan ndak lo mengganggu batangnya ke listrik misalnya. Itu ndak boleh ditabang tu do. Baba itu nyo akan mengabdi pula, nyo bertasbih pula kepada Allah dengan cara yang semacam itu, memberi manfaat kepada manusia ataupun kepada hewan yang menyukainya. Kalau ada di antara kita Pak dan Ibu tabang selago je, nak ada nak kamar makan do je, gigi nak ada lah gitu ya, gigi nak ada lah. Awak di rumah berdua se suami istri lagahek pula, perawai berbuah di laman awak, boleh awak tabang enggak? Nah, kenapa tak boleh? Nabi melarangnya. Islam datang untuk itu, membawa keselamatan tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi hewan, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan air, tanah. Dalam fikih muamalah Bapak dan Ibu, tanah-tanah yang kita miliki itu tidak boleh dibiarkan kosong tanpa ditanami atau dimanfaatkan. Itu ajaran Islam. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu-ibu punya pekarangan di samping rumah, punya halaman, itu tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau untuk parkir, untuk parkir boleh ya. Tapi membiarkan kosong tanpa ditanami itu tidak boleh. Maka kemudian tanamilah, apakah dengan bunga atau apotek hidup atau sayur mayur kebutuhan kita, tanami itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kembali kita kepada judul pengajian kita. Jadi peringatan Maulid Nabi SAW itu di Muhammadiyah tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Namun mesti mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dakwah Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal kembali, memahami kembali nilai-nilai dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah dan juga diikuti oleh Muhammadiyah. Sebagaimana Nabi SAW pada masa awal dakwah Nabi adalah tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, membebaskan diri dari kemusyrikan. Dakwah Muhammadiyah awal juga demikian, membebaskan diri dari tahayul, bid'ah dan khurafat yang berkembang di Nusantara ini. Kemudian dakwah Nabi di Madinah itu lebih kepada dakwah peradaban. Nah, maka kemudian periode terakhir dakwah Muhammadiyah itu juga untuk peradaban Islam, untuk kemajuan Islam. Itu sebabnya Muhammadiyah menyebut organisasinya adalah Gerakan Islam Berkemajuan, karena dakwahnya sudah melangkah lebih jauh untuk kemajuan. Dan dakwah Muhammadiyah itu juga berlaku bagi sekalian alam, sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu sebabnya didirikan oleh Muhammadiyah sekolah, kemudian perguruan tinggi. Itu tidak hanya untuk orang-orang Muhammadiyah dan tidak juga untuk orang Muslim, tetapi untuk semua orang yang mau untuk mengikuti pendidikan itu. Didirikan rumah sakit juga begitu, untuk semua orang yang sakit tanpa memilih
melihat agama apa mereka. Juga rumah-rumah santunan dan segala macamnya. Inilah makna dari peringatan Maulid Nabi SAW bagi Muhammadiyah, yang pada intinya Muhammadiyah sebetulnya tidak mengkhususkan betul peringatan-peringatan Maulid ini, karena setiap saat apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu selalu melihat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikianlah Bapak dan Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.